Jadi rahmat Kristus bukan berasal dari sumber yang satu sakramen, yang kedua kehidupan batin dalam iman. Rahmat Kristus berasal dari Kristus sebagai sakramen dasar. Jadi rahmat Kristus itu berasal dari Kristus, ya, sebagai sakramen dasar. Dan Kristus kurios adalah sakramen dasar di dalam gereja. Segala rahmat artinya segala hubungan dengan Allah berasal daripada gereja, tubuh Kristus. Segala tindakan manusia baik yang lahir maupun yang batin adalah tindakan manusia jasmani dan mempunyai sifat jasmani juga. Segala pikiran dan perasaan hati manusia berlaku melalui tubuh manusia, melalui urat saraf otaknya, dan berlaku melalui tubuh materi. Rahmat Yesus Kristus, pengaruh roh di dalam hati kita, mempunyai pernyataan di dalam tubuh, di dalam materi, dan dengan demikian mempunyai sifat sakramental. Jadi itu hubungannya, ya. Jadi pengaruh, ya, dalam diri kita itu, maka Santo Paulus katakan, atau Rasul Paulus katakan, bukan lagi aku yang hidup di dalam diriku, tetapi Kristus Yesuslah yang hidup di dalam diriku. Jadi seseorang yang dibaptis itu berarti hidupnya dirubah oleh Roh Kudus semakin serupa dengan Kristus. Kata serupa itu adalah sifat-sifat kebaikan dari Allah itu hadir di dalam diri manusia. Nah, maka kalau manusia itu jahat, berarti manusia itu tidak menghadirkan Kristus di dalam dirinya. Rahmat Yesus Kristus turut mempunyai sifat jasmani yang ada juga pada diri manusia Yesus yang adalah seorang dari umat kita. Karena Kristus kurios adalah seorang umat manusia yang mempunyai hubungan dengan seluruh umat manusia, maka segala rahmat Yesus Kristus itu adalah hubungannya dengan seluruh umat manusia. Mempunyai sifat sosial. Maka Allah yang menjadi manusia itu, dialah Yesus Kristus, dialah Sang Sabda, Sang Firman, Sang Logos, dialah Allah itu, dialah Roh Kudus itu, ya. Itulah dasarnya, maka Kristus mendirikan umat beriman, umat yang tertebus. Jadi, umat yang beriman itu artinya umat yang tertebus. Umat yang tertebus oleh siapa? Umat yang tertebus oleh Yesus Kristus. Ingat, Yesus Kristus tidak hanya menebus umat Israel atau umat Kristen, tetapi seluruh umat manusia. Maka dasar Kristus, ya, seharusnya semua umat manusia itu tertuju kepada Kristus, diciptakan untuk Kristus dan kembali kepada Kristus. Apapun agamanya sebenarnya, ya. Tetapi karena memahami siapakah Kristus itu, butuh iman, kepercayaan, dan dia butuh baptisan, harus lahir kembali seperti percakapan Nikodemus. Bagaimana aku yang sudah berumur dan dewasa ini bisa kembali kepada Kristus? Atau kembali kepada Allah dan bisa lahir kembali? Ya, karena perjumpaan dengan Kristus. Kristuslah yang merubah manusia itu. Jadi seluruh umat manusia dan alam semesta ini sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan maka kita menyebut Yesus itu bukan hanya penebus dosa saja, tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menebus dosa, dia menyelamatkan kita, dan dia menghantar kita ke hidup yang kekal. Dia adalah Tuhan, dan misteri agung itu diungkapkan kepada orang-orang Kristen dari lambang baptisan atau sakramen yang kita terima, karena sakramen itu berasal dari Kristus. Jadi kalau tidak karena Kristus, kita tidak akan bisa bersatu dengan Allah kembali. Karena Kristus Yesuslah, maka manusia itu bisa bersatu kembali dengan Allah, Sang Pencipta, ya, yang menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Nah, maka harus dipahami sebagai orang beriman, itulah dia. Itulah dasarnya maka Kristus mendirikan umat beriman, umat yang tertebus menjadi suatu bangsa yang tampak dan lahir, yang mempunyai sejarah di dunia ini. Jadi Yesus yang historis atau sejarah Yesus itu, ya, itu berpuncak pada peristiwa di mana, ya, Yesus itu wafat dan bangkit, dan dia memberikan kuasanya kepada para rasul untuk membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus sebelum dia naik ke surga. Itulah peristiwa terbesar yang kita sedang jalani sekarang, masa Prapaskah. Tetapi sebelum peristiwa wafat dan kebangkitannya,
didahului dulu peristiwa yang namanya ya proses kegenapannya. Ya. Jadi peristiwa itu sudah disampaikan oleh nabi-nabi ya, bahwa akan lahir Mesias. Maka peristiwa penyelamatan yang nampak itu adalah peristiwa penyelamatan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel yang tegak teguh itu ya tidak memahami itu, bahwa penyelamatan itu berasal dari Allah sendiri yang menyelamatkannya. Dialah Kristus itu. Maka ya peristiwa penyelamatan itu adalah peristiwa ya reinkarnasi Allah menjadi manusia, dan manusia itu adalah manusia Kristus yang hidup bersama manusia. Maka dia lahir ke dunia dari seorang perawan Maria, Bunda Maria. Kemudian dia tumbuh berkembang seperti anak manusia, maka disebut dengan anak manusia. Jadi banyak yang mungkin kurang memahami mengapa Yesus menyebut dirinya anak manusia, karena dia memang anak manusia, lahir dari seorang manusia yang suci, yaitu perawan Maria. Nah, makanya dia disebut anak manusia, dan anak manusia inilah yang akan menebus dosa-dosa manusia. Karena seperti domba ya, untuk menebus dosa-dosa manusia itu kan lambangnya adalah domba, anak domba tambun ya. Maka anak domba Allah. Jadi Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia, dan dia merendahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia, karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia. Nah, itu yang harus kita imani sebagai pengikut Kristus. Maka menjadi pengikut Kristus itu kita adalah ya menjadi damai ya. Maka dalam doa sebelum menyambut sakramen itu kan, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ingat, dia menebus itu bukan hanya menebus, tetapi dia menghapus ya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ya, berilah kami damai. Jadi damai Kristus itu adalah damai yang berasal dari Allah. Damai yang pada mulanya ya baik adanya. Cinta kasih Yesus Kristus yang hidup di dalam gereja melalui rohnya selalu menyentuh manusia juga di luar sakramen ya. Tetapi di dalam sakramen pertemuan batin antara Kristus dan manusia bertumbuh sepenuhnya sampai kepada puncaknya. Jadi pertemuan sepenuhnya atau cinta yang sempurna itu ya diberikan Kristus melalui rahmatnya, dan rahmatnya itu adalah sakramen ya. Dimulai dari sakramen pembaptisan, itu adalah materai kekal yang diberikan kepada umat manusia yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka sakramen pembaptisan yang diterima kita atau pembaptisan yang diterima oleh kita itu adalah tanda rahmat ilahi yang mengangkat kita menjadi putra-putri Allah karena Kristus, menjadi murid-murid Kristus karena Kristus, menjadi kanisah Roh Kudus atau bait suci Allah itu karena Kristus, menjadi ciptaan baru itu karena Kristus, dan memperoleh karunia keselamatan itu karena Kristus ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengasihani kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga ya. Jadi Kristuslah sebagai perantara kita. Maka dalam doa itu ya, doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Karena hanya melalui Kristus ya, Putra Tunggal Allah itu, semua berkenan di hadapan Allah. Semua berkenan di hadapan Allah karena Kristus. Maka Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, luar biasa kita bisa mengimani Yesus Kristus ya. Ini seperti mutiara, ini seperti emas. Emas itu kan dilebur di dalam api, maka dia ya, Roh Kudus itu dilambangkan seperti api yang melebur kita sehingga kita tahu bahwa kita itu emas ya. Dan kita itu mendapatkan mutiara, harta yang luar biasa, harta surgawi, harta kerajaan Allah, yaitu rahmat sakramen pembaptisan. Maka heran juga kita sebagai orang Kristiani itu kok tidak bersukacita dan berbahagia. Bersukacitalah dan berbahagialah.
Maka sabda bahagia yang disampaikan kepada kita itu adalah sabda di mana kita berbahagia, ya. Sampai kata Yesus, berbahagialah kalau kamu dianiaya karena aku. Nah, jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, luar biasa kasih Allah kepada kita, menyentuh kita. Tetapi ingat, ya, kasih yang sempurna itu atau pertemuan batin itu melalui sakramen. Jadi pertemuan batin antara Kristus dan manusia bertumbuh sepenuhnya sampai kepada puncaknya. Puncaknya di mana? Puncaknya adalah kita hidup berbahagia, ya, penuh sukacita bersama Kristus di dalam kerajaannya, ya, kerajaan surga, kerajaan Allah, ya. Nah, itu yang harus kita imani. Maka kita memperoleh karunia keselamatan. Setiap orang yang dibaptis itu memperoleh itu semua. Tetapi apakah dia mau rahmat itu bekerja atas dirinya? Rahmat itu tidak akan bekerja, ya, kepada diri kita kalau rahmat itu kita tolak karena dosa kita. Maka dalam setiap kali pengakuan kita, pengakuan umum, ya, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Itulah yang berkenan di hadapan Allah, karena kita berdosa. Mengapa kita berdosa? Karena kita menolak rahmat Allah. Bagaimana kita menolak rahmat Allah? Dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian kita. Maka kita harus mengakui itu di hadapan Allah, di hadapan Kristus, di hadapan Roh Kudus. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dapat dibandingkan dengan cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya. Anak itu mengalami cinta kasih ibunya setiap hari dalam segala pemeliharaan. Sering juga ibu menyatakan cinta kasih itu secara istimewa dengan cara mencium atau memeluk anak itu. Tetapi bukan selalu. Beberapa kali, makin sering makin baik. Bukan? Nah, jadi kalau kita, ya, biasakanlah mencium anak kita. Kita ini kan tidak terbiasa menangis ketika orang sudah menjadi dingin, memeluk ketika sudah menjadi dingin. Ya, udah jadi jenazah mayat baru menangis memeluk orang tuanya. Begitu juga, ya, biasakan kita memeluk anak kita, ya, karena kalau udah menjadi dingin kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya. Apa gunanya kita hidup kalau kita lalu menjadi batu sandungan bagi istri, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudari kita? Mengapa kita selalu ingin menjadi batu sandungan itu? Apakah karena penghargaan atau karena, ya, itulah kesalahan, kesombongan kita tadi itu. Padahal, ya, cara mencium atau memeluk anak itu adalah tanda kasih yang luar biasa, ya. Tetapi kalau tidak pernah atau jarang benar cinta kasih itu mendapat pernyataan yang intensif, hubungan dapat menjadi dingin. Jadi hubungan intim dengan Allah itu dapat menjadi dingin kalau kita lalu tidak datang ke hadirat Allah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, yang jarang ke gereja itu, ya, jangan mengatakan dirinya tidak berdosa. Justru itulah dia menjauh dari Allah. Karena untuk berjumpa dengan Allah, menghadirkan dirilah kita di hadapan Allah, di dalam rumahnya, itulah gereja, ya. Bagaimana kita bisa sampai ke hadirat Allah kalau kita tidak menghadirkan diri? Oke, dalam doa kita, dalam doa pribadi, ya kan, dalam pribadi-pribadi kita, dimanapun kita bisa berdoa. Tetapi ingat, ya, kita adalah bait suci Allah, tetapi kita juga harus mempunyai hubungan persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan umat beriman. Itulah koinonia, ya. Kalau kita mau dikuduskan, ya, kita harus meminta pengudusan itu dari Allah. Itulah liturgia. Dan kita juga menguduskan. Kalau kita jahat, kita bukan menguduskan, kita menjadi batu sandungan, kita menjadi celaka, kita menjadi kutukan bagi orang lain. Jadi menguduskan itu artinya kita melakukan perbuatan yang baik seperti Allah baik hati bagi semua orang. Jadi kalau kita berbuat jahat, itu berarti kita tidak liturgia, tidak menguduskan. Kita harus
ya, menjadi pribadi yang baik. Dan tidak hanya sekedar baik dan benar, karena kebenaran itu hanya ada pada Kristus Yesus. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu harus kita pahami. Hal yang sama berlaku bagi suami istri. Cinta kasih ternyata dalam kehidupan bersama tiap-tiap hari atas cara yang biasa. Jadi suami istri itu cara yang biasa, bukan cara yang luar biasa. Banyak orang berpikir, ya, suami istri itu cara luar biasa, cara biasa itu cara normal. Ya. Kalau cara luar biasa itu adalah hubungan yang tidak memiliki kebersamaan. Jadi dianggap yang istimewa itu luar biasa, tidak. Yang biasa itu istimewa. Hubungan kita dengan suami istri, ya, itu adalah hubungan yang biasa. Hubungan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Maka setiap orang, lelaki, ya, yang statusnya liber, bebas, dewasa, cakap hukum, dan dasarnya cinta itu, ya, dia membentuk rumah tangga bersama pasangannya atas dasar cinta, dan perempuan itu harus statusnya liber, bebas, ya. Kemudian juga, ya, harus, ya, beriman kepada Kristus. Walaupun tidak jarang ada yang tidak beriman kepada Kristus, tetapi karena kita beriman kepada Kristus, ya, Kristus akan membawa dia menjadi beriman. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hubungan itu, ya, hubungan yang istimewa. Tetapi hubungan yang istimewa itu adalah hubungan yang biasa dan menjadi istimewa. Tapi bagi yang tidak setia kepada istrinya, hubungan itu menjadi tidak istimewa. Hubungan itu menjadi tidak biasa. Ya. Mengapa? Karena dia tidak mampu memikul salibnya. Dia tidak mampu menyangkal dirinya. Jadi orang yang tidak setia kepada istrinya itu adalah orang yang tidak menyangkal dirinya. Dia melakukan kesombongan, merasa punya harta lebih, memiliki daya upaya, merasa laki-laki, tidak hamil, ya, merasa superior. Dia bukan rendah hati, tetapi dia tinggi hati. Dia menyombongkan diri. Jadi orang yang setia itu adalah orang yang biasa, tetapi melakukan hal-hal yang istimewa. Maka kesetiaan itu adalah hal yang biasa yang harus kita lakukan, baik di hadapan Allah maupun di hadapan istri kita. Begitu juga setia kepada anak-anak kita, ya. Jadi kata setia itu artinya, ya, hasil buah dari cinta itu. Ya, cinta itu kan melahirkan, ya, tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Tetapi bagi yang tidak melaksanakannya, bertobatlah. Penyesalan tiada arti. Maka permenungan dalam hidup kita itu adalah permenungan terus-menerus. Mengapa kita tidak bisa menjadi orang yang setia? Karena kita tidak mengimani Kristus Yesus secara sempurna, secara utuh. Dan itu akan menjadi, ya, batu sandungan dan hukuman seumur hidup bagi kita. Walaupun kita pikir, ya, itu bisa dilepaskan, ya, tetapi ingat, pelepasan itu bisa terjadi kalau Kristus Yesus yang menghendakinya. Maka hal-hal yang jahat yang kita lakukan sebelumnya itu, ya, ditebus oleh Kristus, dibayar oleh Kristus, ya, dan kita diselamatkan. Makanya kita jangan mengulang lagi, ya. Jadi kalau orang yang ditebus oleh Yesus, diselamatkan oleh Yesus, lalu menjadi orang yang, maka keadaannya akan lebih buruk. Apa kata Yesus ketika dia menyembuhkan seorang yang lumpuh 38 tahun di serambi Betsaida? Ya, jangan berbuat dosa lagi, ya. Kalau kamu berbuat lagi, keadaanmu akan buruk. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hubungan cinta kasih itu adalah hubungan yang luar biasa.
Nah, tetapi selalu juga terdapat pernyataan cinta kasih istimewa di mana mereka merasa dan mengalami hubungan itu dengan cara intensif. Itulah yang dapat disebut sakramen cinta kasih itu. Berapa kali tak terdapat satu peraturan yang tertentu. Jadi, ya, hubungan yang intensif suami istri itu adalah hubungan yang didasarkan atas cinta kasih. Masalah berapa kali intensifnya itu adalah sesuatu kebahagiaan bersama. Ya. Di mana cinta kasih sehari-hari hidup, maka hati sedih